One, two, three, four. Yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di awal scene kali ini kita diperlihatkan situasi dari kerajaan Naga Laut Timur, di mana semua orang kaget di sana dengan adanya berita yang menghebohkan mereka semua. Dan berita itu adalah kematian Raja Naga Laut Timur, yang katanya nih kematiannya ini dibunuh oleh seseorang. Lalu semua prajurit dan rakyat pun berkumpul di sana serta menyaksikan dan melihat mayat dari sang Raja Naga Laut Timur itu. Di saat mereka melihatnya, mereka pun sedih di sana dan bertanya-tanya siapakah gerangan yang berani membunuh raja kami. Namun Raja Selatan berkata, "Temanku, Raja Naga Laut Timur dibunuh dengan kejamnya. Ini semua salahku. Aku terlalu ceroboh. Aku melihat anak Raja Naga yang baru saja pulang dan aku tidak waspada sedikit pun kepadanya. Tak kusangka Awase si anak durhaka itu membunuh ayahnya sendiri di hadapanku." Semua orang yang mendengarkan perkataan Raja Naga Selatan pun kaget di sana karena mereka tak menyangka Awase yang telah melakukannya. "Sialan, anak yang baru pulang sudah membuat keributan," ucap prajurit naga. Lalu Raja Naga Gunung Putih pun berkata, "Si anak kampret itu sungguh telah menghina suku naga dan bahkan dia membunuh ayahnya sendiri. Dia sama sekali tidak pernah bertobat. Aku sebagai orang luar saja tak sanggup melihat kejadian yang segila ini." Lalu Raja Naga Gunung Hitam pun menambahkan juga bahwa suku naga sungguh sangatlah sial sekali jika mempunyai anak durhaka seperti dia. Dan Raja Naga Daratan Tinggi pun speak up juga, "Kita harus mencarinya. Kita tidak peduli mau dimanapun dia berada, kita harus menemukan si sialan itu." Kemudian Raja Naga Kolam Giok pun ikut-ikutan juga nih speak up serta membuat kesaksian palsu. Dia berkata meski harus mempertaruhkan nyawanya, semua ini tidak akan menjadi masalah, ucap dirinya, supaya semua rakyat dan prajurit Naga Laut Timur percaya kepada mereka. Lalu Raja Laut Selatan pun berkata, "Raja Naga Laut Timur selalu dihormati di seluruh suku naga. Semua raja naga yang ada di sini siap membantu untuk mengadilinya. Seluruh penduduk yang sedang berduka, ingatlah, aku dan Raja Naga Timur ini adalah teman baik. Jadi pastinya aku akan membantu menangkap pelakunya. Dendam kalian adalah dendamku. Aku tahu kalian sekarang sangatlah marah dan ingin membalas dendam kepada orang itu. Tapi kita memiliki urusan yang lebih penting lagi. Jika kita berpisah, maka kita sangatlah lemah. Jika kita bersatu, maka kita akan sangatlah kuat. Dan jika Laut Timur dan Selatan serta 3.000 suku naga lainnya bersatu, maka hal seperti ini tidak akan terjadi lagi." Namun tiba-tiba di saat sedang berkata seperti itu, seseorang pun berkata dari jauh, "Apakah aku tidak salah dengar? Bersatu di bawah kekuasaan Laut Selatan dan harus mendengarkan perintah dari seseorang sepertimu?" Lalu Raja Naga Laut Selatan pun kaget di sana karena yang berbicara itu adalah anak dari Raja Naga Laut Timur yang di chapter sebelumnya dijebak dan akan dibunuh. Namun tiba-tiba anak itu pun ada di depan matanya. Sang anak naga itu pun berteriak di sana sambil berkata, "Raja Naga Laut Selatan, tidak perlu berpura-pura lagi. Kaulah yang membunuh ayahku dan kau juga berencana untuk membunuhku. Namun sayang sekali prajurit yang kau utus itu sangatlah lemah sekali dan ternyata kau selalu meremehkanku ya," ucap anak Raja Naga Laut Timur. Lalu kita pun diperlihatkan sedikit flashback di mana anak Raja Laut Timur berhasil membantai dan mengalahkan mereka dengan cukup mudahnya. Dan dia pun berhasil mencekik adiknya sendiri, lalu menanyakan siapakah dalang dari semua ini. Dan adiknya itu pun berkata bahwa Raja Laut Selatan lah yang sudah melakukan hal ini dan merencanakannya. "Kalian para Raja Naga yang berada di sini, ayahku selalu baik kepada kalian serta selalu mengabulkan apa keinginan kalian, selalu melindungi kalian. Dan sudah banyak sekali yang kalian terima darinya. Namun kalian semua tidak tahu diri. Air susu dibalas dengan air tuba dan kalian tidak tahu malu. Memangnya hal seperti apa yang dijanjikan oleh istana Dark Shadow kepada kalian, ha?" Semua rakyat dan prajurit pun kaget saat mendengar bahwa Raja Selatan adalah dalang dari semua ini. Raja Naga Laut Selatan, si sialan itu. Semua rakyat bersiap-siap menggunakan senjatanya.
Lalu Raja Naga Laut Selatan pun berkata, "Dengarkanlah aku dulu. Kalian semua, aku sangat menyayangkan kejadian seperti ini. Tapi aku terpaksa dan aku juga akan berterus terang kepada kalian. Semua ini aku lakukan karena dia bersikeras untuk membawa suku naga menuju kehancuran. Mana mungkin, dasar kampret, omong kosong kau ini." Namun, Raja Naga Gunung Putih pun speak up dan membantunya. Jika yang dikatakan Raja Naga Selatan itu benar adanya, dia sekarang sudah mulai pikun. Tadinya kami juga tidak mau melakukan hal seperti ini demi kehormatan sang raja. Namun sekarang semuanya sudah berbeda. Dewa Dark Shadow akan menjadi kekuatan yang baru untuk kita semua. Dan dia bersikeras menghalangi kita untuk bersama Dark Shadow. Dan jika mereka tersinggung, maka kita akan cari mati pada mereka. Masuk akal, aku setuju. Memang begitu, ucap Raja Naga yang sudah tercemar itu. Apa kalian yakin mau bertarung dengan Dark Shadow? Ingat, bertarung itu sangatlah melelahkan. Kalian ingin keluarga kalian menderita ataupun keponakan kalian, ha? Kalian tahu usiaku saja sudah tua seperti ini. Pengalamanku lebih banyak dibandingkan kalian. Untuk bisa menganalisis sesuatu hal tidak hanya bisa di permukaan saja, benar bukan? Namun tiba-tiba di saat momen pembelaan itu sesuatu hal yang gila pun terjadi di sana. Dan sang kepala Raja Naga Gunung Putih pun melayang secara tiba-tiba dan tidak bisa berkata-kata apalagi. Semua orang kaget di sana. Lalu anak naga Raja Timur pun berkata, "Brengsek, omong kosong. Terlalu banyak Raja Naga yang tamak dan juga licik di antara 300 suku naga ini. Kalian tahu saat ayah masih hidup dia memintaku untuk hormat kepada kalian. Tapi setelah aku tahu dia mati dan dibunuh oleh kalian, rasanya aku juga tak perlu sungkan lagi kan untuk membunuh kalian, bukan? Para prajurit Naga Timur, bunuhlah mereka semua. Balaskan dendam sang Raja Naga Timur tertua kita." Lalu para prajurit Naga Laut Timur pun menyerang dengan barbarnya, yang membuat Raja Naga Laut Selatan ketakutan di sana sambil berkata, "Arexo, anak durhaka sepertimu sungguh merusak nama baik Raja Naga. Kau telah kurang ajar kepada kami. Biarkan aku yang mendidikmu sendiri," ucap Naga Raja Selatan. Dan kedua belah pihak pun baku hantam di sana dengan barbarnya. Tiba-tiba anak Raja Selatan pun memberitahu kepada ayahnya, untuk situasi seperti ini sebaiknya kita harus mundur dulu. Kita akan bahas ini setelah sampai di Laut Selatan. Sialan, anak cucungik itu selama ini tidak pernah menunjukkan kekuatannya di hadapanku. Ternyata dia juga cukup kuat ya. Sementara itu Raja Naga Gunung Hitam pun baku hantam di sana. "Anak sialan, kau, padahal aku dan ayahmu saudara." Lalu Arexo pun membunuh semua Raja Naga yang ada di sana. Dimulai Raja Naga Gunung Hitam yang langsung dihunuskan pedangnya tepat di perutnya. Sambil berkata, "Apakah kau pantas berbicara seperti itu? Padahal ayah sangat percaya pada kalian. Kalian itu adalah orang yang tak tahu diri dan tak pantas menjadi seorang Raja Naga. Temuilah ayahku dan meminta maaflah di sana," ucap Arexo yang sudah mengamuk di sana. "Ponakan sialan, apakah kau ingat apa yang aku ajarkan padamu? Aku sudah melatihmu sampai tubuhmu sebesar ini." Akan tetapi Arexo pun tak mendengarkannya. "Bacot kau, matilah Raja Dataran Tinggi," ucap Arexo sambil membelah indah perut Raja Naga Dataran Tinggi yang terbelah menjadi dua bagian dengan api pedangnya. Kemudian Arexo pun berlari mengejar Raja Batu Giok yang ketakutan saat melihat Raja Dataran Tinggi mati tepat di hadapannya. "Sialan Arexo, kau membunuh semua Raja Naga yang ada di sini dengan sesukamu. Aku akan melaporkanmu ke pengadilan suku naga sampai bertemu di sana yang berniat kabur dan lari begitu saja. Akan tetapi sayang, kecepatan kakek-kakek tua itu tidak lebih cepat dibandingkan Arexo, yang dengan mudahnya menancapkan pedangnya tepat di perut Raja Batu Giok itu sampai hancur lebur terbakar oleh pedang gilanya. Kalian tidak memiliki kemampuan, tapi memegang kuasa Raja Naga. Seperti kalian ini sungguhlah sangat menjijikan. Di pengadilan isinya seperti kalian semua. Tidak ada gunanya jika aku ke sana. Aku akan memakai caraku sendiri, ucap Aerox. Semua prajurit pun semakin bersemangat di sana. Darah harus dibayar dengan darah. "Matilah kalian semua dan jangan lepaskan mereka semua," ucap para prajurit sambil bersemangat.
Sementara itu, Aerox pun melihat jasad dari ayahnya untuk terakhir kalinya dan merasa sedih di sana. Raja Aerox, Raja Selatan dan anaknya kabur begitu saja. Lalu apa yang akan kita lakukan? Beritahu kepada seluruh suku naga, ayah sudah dibunuh oleh Raja Naga Selatan. Lalu kumpulkan pasukan untuk menyerang. Berita pun tersebar di sana ke seluruh penjuru suku naga. Tetapi di saat mereka semua mendapatkan surat kabar itu, Raja Selatan sudah berada di tempat mereka dan berkata, "Lucu sekali, siapa yang akan bekerja sama dengannya? Mari kita lihat lebih banyak di sisiku atau di sisi dia." Berita ini sungguh sangat hoak, ucap Raja Selatan kepada raja-raja naga lainnya. Dia sendirilah yang sudah membunuh ayahnya dan juga Raja Naga di sana. Tapi kalian tidak perlu khawatir, semua dalam kendaliku kok. Apakah kalian lupa kita masih memiliki sekutu yang sangat kuat, yaitu Istana Dark Shadow. Para dewa langit yang meminum darah, wah itu bukanlah lelucon semata. Mereka sedang mengembangkan sayap mereka di dunia manusia, ucap Raja Naga Selatan sambil tersenyum percaya diri. Lalu tiba-tiba Shin pun berpindah ke kelompok Tan Sanzang dan murid-muridnya yang berada di wilayah siluman Tengkorak Putih. Setelah melewati jalan ini, kita akan masuk ke negara Tengkorak Putih. Jalan ini sama seperti dengan yang dulu, ucap San Wujing yang menjelaskan kepada Bailang dan juga Xiaoyi. Negara Tengkorak Putih adalah negara yang salah satu terbesar di jalur iblis ini. Kira-kira seperti apa ya, ucap mereka berdua. Sun Wukong yang sedang diam dan merasakan sesuatu berkata, "Sial, ada aura siluman yang sangat tidak mengenakan." Tan Sanzang pun menangkapinya. Itu cuma aura mayat yang terkumpul selama beberapa tahun. Cuma siluman di sini lebih istimewa. Meski termasuk arwah gelap, tapi mereka hanya menyerap aura mayat. Itulah kenapa mereka tidak pernah meninggalkan tempat ini, ucap Cubaji. Akhirnya kabutnya menghilang dan mereka pun sampai di suatu kota yang sangat ramai sekali serta disambut oleh seseorang, dan orang itu adalah Putri Tengkorak Putih yang sangat cantik sekali sambil berkata, "Sudah lama ya kita tidak bertemu." Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami Ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.